Jadi untuk rasi, mungkin kalian sudah pernah dengar ya di anime atau di dorama, rasi ini sering muncul. Begitu juga nanti ketika kalian berada di Jepang, mungkin akan sering orang Jepang ngomong rasi. Buat kalimat bentuk biasa lalu ditambahkan rasi. Pengecualian untuk kata benda, kalau bentuk biasanya kan harusnya da ya, tapi ini da-nya dicoret. Lantas kata sifat na, bentuk biasanya juga menjadi da, sama, dihilangkan. Jadi tidak ada partikel apapun di depan rasi. Jadi buat aja kalimat langsung dikasih rasi yang memiliki arti katanya atau rupanya. Baik, untuk pengertian luas dari rasi ini adalah menunjukkan dugaan atau perkiraan si pembicara berdasarkan informasi yang diperoleh dari kata orang, berita, media ini banyak ya, dari Facebook, Instagram, atau dari apapun. Yang jelas kabar ini tidak kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri atau tidak kamu dengar dengan telinga kamu sendiri, tapi ini kayak berdasarkan katanya kayak gitu loh. Jadi dan kebenaran informasi yang kamu dapat itu tidak 100% valid atau bisa dikatakan masih ada keraguan-raguannya atau belum bisa dipertanggungjawabkan gitulah. Jadi masih abu-abu ya. Masuk ke poin pertama. Di sini ada informasi dari telinga, kabar angin atau media. Maksudnya informasi dari telinga ini ya kabar angin aja, kayak berhembus aja gitu loh. Atau mungkin yang didengar-dengar dari media aja, sumbernya sih dari situ. Nah, ini kamu peroleh, misalnya gini, kamu bekerja di sebuah perusahaan dan di situ ada yang namanya harada. Harada-san ga kaisha o yameru rashi. Ya. Jadi katanya saudara Harada mau berhenti kerja, tapi ini kamu dengar dari orang lain atau memang kayak udah ada desas-desusnya si Harada ini akan berhenti, baru kamu memberitahukan kepada orang yang belum tahu, katanya si Harada mau berhenti ya. Harada-san ga kaisha o yameru rashi desu ne. Jadi bukan dari telinga kamu mendengar sendiri gitu loh. Jadi dari orang lain kamu hanya kayak mendengar desas-desusnya gitu. Atau gogo kara ame ga furu rashi. Kamu ngomong ke ibu kamu, "Okasan, gogo kara ame ga furu rashi yo." Katanya nanti dari siang ya, lepas jam 12 itu akan turun hujan gitu. Nah, kamu tahu informasinya ini dari siapa? Dari temen yang sudah melihat ramalan cuaca, Tenkyoho misalnya gitu. Tetap bukan kamu dengar sendiri informasinya, tetap kamu dengar dari orang lain atau ngelihat dari media atau apapun gitu. Lantas, yang ketiga, kyou wa atarashi sensei ga gakkou ni kuru rashi desu. Ya. Misalnya di sini ada murid A ngomong sama murid B. Murid A ngomong ke murid B, "Kyou wa atarashi sensei ga gakkou ni kuru rashi. Otoko no sensei desu yo. Handsome rashi." Enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi si murid ini ngomong ke murid yang lain bahwasanya akan ada sensei baru yang datang loh gitu. Tapi murid ini juga nggak tahu dia dengar dari siapa. Pokoknya dia dengar dari temen atau desas-desusnya memang sudah beredar. Lalu desas-desus yang kamu dapat itu kamu sampaikan kepada orang lain. Jadi memang benar-benar belum valid ya. Jadi kebenarannya masih diragukan. Oke, yang selanjutnya sumber informasi yang kurang jelas. Jadi memang kamu mendapatkan informasi tapi benar-benar dari sumber yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Memang belum jelas lah, bisa disebut hoax ya. Nihonjin wa harakiri o suru rashi desu. Ya, orang Jepang katanya suka harakiri. Untuk yang belum tahu artinya harakiri, silahkan cari sendiri ya. Sensei kurang suka untuk membahas ini. Lantas, bari ni Disneyland ga dekiru rashi. Maji desu ka? Watashi ni bari ni iru yo. Jadi di Bali itu akan dibangun Disneyland. Katanya ya, hoax juga sih kayaknya. Karena memang informasinya itu dari sumber yang kurang jelas. Oke, bisa dipahami?
Lantas yang selanjutnya di sini dari informasi dari situasi. Ya, maksudnya situasi ini adalah keadaannya. Keadaannya seperti apa sih? Situasinya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Kare wa daigaku ni iku koto akirameta rashi. Ini bisa dilihat dari keadaan kare, dia ya. Dia ini dulunya semangat banget untuk masuk universitas. Tapi kayaknya akhir-akhir ini dia udah nggak belajar, dia udah nggak membahas tentang universitas gitu loh. Jadi dari situasi tersebut bisa kita simpulkan, bisa kita duga, karena tadi rashi itu adalah dugaan, ya kayaknya dia kayaknya rupanya atau kayaknya berhenti deh untuk masuk ke universitas. Atau Ken-sang wa sambaru ga kirai rasi. Ken-sang ini adalah sahabat saya. Kalau makan sama dia selalu nggak pernah makan sambel gitu loh. Dari situasi, dari kondisinya itu yang saya lihat seperti itu. Jadi ya udah, dugaan saya kayaknya si Ken ini nggak suka sambal deh gitu loh. Oke, minasan selanjutnya di sini menduga perasaan orang lain. Ya, duga-duga aja lu, tukang kepo ya. Jadi menduga perasaan orang lain biasanya ini kayak orang lain yang ingin punya, misalnya diwakili oleh hoshi ya, ketika dia ingin terhadap benda atau ingin melakukan sesuatu kegiatan yang diwakili oleh tai, mood ya. Nah tapi ungkapan perasaan keinginan orang lain ini diwakili oleh kalian, dinyatakan oleh kalian ya. Jadi kalian menyatakan perasaan orang lain yang pasti masih menduga-duga sih. Kayak contohnya Agus sang wa inaka ni kaeritai rashi. Ya, jadi katanya Agus ingin pulang ke kampung gitu. Ya masih sih tetap kayak menduga-duga aja, mungkin dari gerak-gerik si Agus ini memang kelihatannya dia bawa tas koper gede gitu, kayaknya mau pulang kampung gitu. Atau yang kedua, Nita sang wa atarashi baiku ga hoshi rashi. Jadi si saudara Nita katanya ingin sepeda motor yang baru begitu. Jadi kayak keinginan orang lain, ya kamu kayak duga gitu. Kayaknya si Nita dari tadi ngomongin tentang motor ini bagus, motor itu bagus, lantas kamu duga gitu, kayaknya dia pengen motor deh gitu. Lantas yang selanjutnya di sini adalah lambang atau tipe. Maksudnya ini menunjukkan sifat atau karakter ya, menunjukkan sifat atau karakter benda tersebut. Ini ada percakapan, ada E dan B, ada A dan B. Si A bilang, "Aku sang wa sambaru de sushi o tabemasu." Saudara Agus makan sushi dengan sambal. Si B menjawab, "Wah, Indonesia generasi desu ne." Rupanya mirip orang Jepang, atau rupanya atau terlihat seperti orang Indonesia, kok Jepang, Indonesia ya. Biasanya orang Indonesia kan memang makan apapun pakai sambal gitu. Lantas percakapan selanjutnya ada A dan B lagi. Si A bilang, "Ken-san wa doyobi mo nichiyobi mo hatarakimasu ne. Sugoi desu ne." Jadi si Ken hari Minggu kerja, hari Sabtu kerja, Sabtu Minggu dia kerja. Lantas si B bilang, "Wah, nihon generasi desu ne." Ya rupanya mirip orang Jepang ya, kayak ya Jepang banget deh gitu, kayak orang Jepang banget deh gitu. Oke. Yang selanjutnya di sini ada Konkai no shippai wa Ken-san rashi kunai desu ne. Rashi kunai ini dimana si rashi mengalami konjugasi, mengalami perubahan ke kata sifat i, maka hukum perubahannya ikuti di kata sifat i, dia bisa berubah ya menjadi kunai, dicoret ganti kunai. Kesalahan kali ini ya sepertinya nggak banget deh kalau Ken-sang yang lakuin gitu loh. Kayaknya bukan Ken banget deh gitu. Lantas di sini ada menunjukkan karakter atau sifat seseorang. Ari sang no seikaku wa hontoni otoku rashi. Ya, sifat sikapnya Ali wah benar-benar kayak laki-laki banget gitu loh. Ya di sini bisa didefinisikan bahwasanya si Ali ini mungkin gagah, tegas gitu kan, bertanggung jawab, pokoknya ya laki banget dah. Yang terakhir ada Kyou wa haru rashi tenki desu ne. Hari ini ya cuacanya mirip-mirip kayak musim semi gitu, nyaman, sejuk, enak gitu ya. Dan rashi di sini sama fungsinya dengan kata sifat i, ketika ketemu kata benda maka dapat menerangkan benda yang letaknya di belakang.
So ini tadi bumbu rasi yang sudah saya jelaskan, mungkin panjang ya. Kalau kalian belum paham bisa berulang-ulang kok ditonton videonya, dan kalau masih belum jelas juga silahkan tanya, komen juga boleh. Dan tetap semangat buat kalian.